Puji Tuhan, salam sejahtera, selamat sore, selamat beribadah dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya bahagia, sukacita, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus dilimpahkan di tengah kita sekalian. Mengawali ibadah doa penyembahan kesempatan sore hari ini, kita nyanyikan dari satu nyanyian nomor 104, nyanyian rohani nomor 104. Ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Dia berikan damai dan sukacita, sejahtera dalam hatiku. Ketika aku berputus asa, ku datang kepada Yesus. Dia bebaskanku dan lepaskanku, kini aku jadi baru. Yesus Tuhan, mulia namamu, ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Yesus Tuhan, mulia namamu, ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Sekali lagi, ketika aku berbeban berat, ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Dia berikan damai dan sukacita, sejahtera dalam hatiku. ketika aku berputus asa, ketika aku berputus asa, ku datang kepada Yesus. Dia bebaskanku dan lepaskanku, kini aku jadi baru. Yesus Tuhan, mulia namamu, ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Saudara kita pakai berdiri. Yesus Tuhan, mulia namamu, ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Sekali lagi, Yesus Tuhan, mulia namamu, ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih
kesempatan sore hari ini kami datang kembali menghadap hadirat-Mu untuk kami bisa mempersembahkan tubuh jiwa roh kami dalam tangan kasih kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa kesalahan kami, sucikan dengan kuasa darah-Mu, urapi kami semua dengan urapan-Mu yang suci, supaya ibadah pelayanan ini merupakan satu ibadah pelayanan yang berkenan kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kuasa kegelapan dalam bentuk apapun juga masih tetap berusaha mengganggu, bersatu hati kami mengusirnya. Di dalam nama Yesus pergi, darah Yesus berkuasa. Terima kasih Tuhan. Demikian juga peralatan yang kami pergunakan ibadah saat sore hari ini, Tuhan menjaga, Tuhan melindungi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, haleluya. Juga peralatan yang kami pergunakan, listrik, sound system, OHP, internet, alat musik, komputer, semuanya Tuhan menjaga, Tuhan melindungi. Terima kasih Tuhan. Kuasa kegelapan dalam bentuk apapun juga berusaha mengganggu, bersatu hati kami mengusirnya. Di dalam nama Yesus pergi, darah Yesus berkuasa. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa kami. Haleluya, amin. Silahkan duduk kembali. Kita melanjutkan pujian kita, satu pujian, lain dulu, lain sekarang. Jauh dari jalan surga, orang yang terhilang serta penuh dosa-dosa. Tiba-tiba ku dengar suara Tuhan memanggilku. Aku melangkah menuju rumah Bapakku. Kembali atas, ayat 1. Dulu aku jauh dari jalan surga, orang yang terhilang serta penuh dosa-dosa. Tiba-tiba ku dengar suara Tuhan memanggilku. Aku melangkah menuju rumah Bapakku. Lain dulu, lain sekarang, kini hidupku di dalam Tuhan yang penuh damai dan penuh sentosa. Ku merasakan lain dulu, lain sekarang, kini hidupku di ladang Tuhan. Berkat yang melimpah diberikannya, terima kasih Tuhan. 2. Bercak noda telah hilang dari diriku, belenggu dosa juga telah ku tinggalkan. Yang terkasih, di dalam diriku hilang sudah. Kini ku datang menghadap hadirat
hadirat-Mu Tuhan. Lain dulu, lain sekarang, kini hidupku di dalam Tuhan, yang penuh damai dan penuh sentosa, ku merasakan. Lain dulu, lain sekarang, kini hidupku di ladang Tuhan, berkat yang melimpah diberikannya, terima kasih Tuhan. Lain dulu, lain sekarang. Lain dulu, lain sekarang, kini hidupku di dalam Tuhan, yang penuh damai dan penuh sentosa, ku merasakan. Lain dulu, lain sekarang, kini hidupku di ladang Tuhan, berkat yang melimpah diberikannya, terima kasih Tuhan. Yesus sungguh berarti. Sepanjang jalan kehidupan ini, suka duka silih berganti. Janganlah takut bila badai menerpa, percayalah Yesus selalu menjaga. Dia tak akan pernah tinggalkanku, selalu hadir dalam hidupku. Dia menuntunku, angkat bila ku jatuh. Dia sungguh berarti bagiku. Hari ke hari terasa kasih-Nya, firman-Nya air kehidupan, sukacita yang Dia berikan mengalir di dalam hatiku. Oh, betapa indahnya bila selalu bersamanya, damai sejahtera dalam hidupku. Hanya Yesus yang sanggup hapuskan air mata, jadikan hidup ini berarti. Hari ke hari, hari ke hari terasa kasih-Nya, firman-Nya air kehidupan, sukacita yang Dia berikan mengalir di dalam hatiku. Oh, betapa indahnya bila selalu bersamanya, damai sejahtera dalam hidupku.
Hanya Yesus yang sanggup hapuskan air mata, jadikan hidup ini berarti. Oh, betapa indahnya. Oh, betapa indahnya bila selalu bersamanya, damai sejahtera dalam hidupku. Hanya Yesus yang sanggup hapuskan air mata, jadikan hidup ini berarti. Sekali lagi kor. Oh, betapa indahnya. Oh, betapa indahnya bila selalu bersamanya, damai sejahtera dalam hidupku. Hanya Yesus yang sanggup hapuskan air mata, jadikan hidup ini berarti. Haleluya. Inilah yang kami rindukan Tuhan, bahwa kami mau hidup dekat dengan Engkau, kami hidup dalam perdamaian dengan Engkau, kami hidup damai dengan sesama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ampuni segala dosa kesalahan kami, sucikan dengan kuasa darah-Mu. Urapi kami semua dengan urapan-Mu yang suci. Hamba-Mu mampu menyampaikan firman dengan benar, dengan jelas, dengan murni. Menyampaikan firman merupakan kasih sayang-Mu, menyampaikan firman merupakan uluran tangan kasih-Mu untuk menolong kami semuanya. Kuasa kegelapan dalam bentuk apapun juga masih tetap berusaha mengganggu. Bersatu hati kami mengusirnya. Di dalam nama Yesus pergi, darah Yesus berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ibadah di lain-lain tempat saat sore hari ini bersama dengan kami, biar Tuhan Kau memberkati mereka semuanya. Bersama dengan sidang jemaat-Mu di Ngawi dan sekitarnya, Madiun, Ngunut, Tulungagung dan sekitarnya, juga di Malang, di Surabaya, di Jember, di Solo, di Jogja, di Jakarta, di Makassar, di Manado, di Kalimantan Timur, di Pekanbaru, di Medan, di Hongkong, di Taiwan, di Malaysia, di NTT, juga di Sorong, semuanya Tuhan, urapi mereka semuanya dengan urapan-Mu yang sama. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan, salam sejahtera, selamat sore, selamat beribadah dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya bahagia, sukacita, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus dilimpahkan di tengah kita sekalian. Injil Lukas pasal 9 ayat 51 sampai ayatnya yang ke-52. Injil Lukas pasalnya yang ke-9 ayat 51 sampai dengan ayatnya yang ke-52. 51 sampai dengan ayatnya yang ke-52. Ketika hampir genap waktunya Yesus diangkat ke surga, Ia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem, dan Ia mengirim beberapa utusan mendahului Dia. Mereka itu pergi lalu masuk ke suatu desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatunya baginya. Jadi Yesus mengarahkan pandangan ke Yerusalem. Ini artinya pandangan rohani, pandangan salib. Yesus rela menjadi korban pendamaian untuk memperdamaikan manusia dengan Allah, memperdamaikan manusia dengan sesama. Memperdamaikan manusia dengan Allah, memperdamaikan manusia dengan sesama, terutama bagi kita bangsa kafir. Jadi bangsa kafir ini tidak ada damai, sehingga bangsa kafir tidak bisa jadi satu, sesama tidak bisa jadi satu, apalagi dengan Israel tidak bisa jadi satu. Itulah keadaan bangsa kafir. Pandangan Yesus, pandangan rohani, pandangan salib, Dia rela menjadi korban pendamaian. Efesus pasal 2 ayat 13 sampai 16. Efesus pasalnya yang kedua ayat 13 sampai ayatnya yang ke-16. Efesus pasal 2 13 sampai 16. Tetapi sekarang dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena Dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak
dan yang telah merubuhkan tembok pemisah yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk memperdamaikan keduanya dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Jadi memperdamaikan keduanya, itulah memperdamaikan antara kafir dan Israel. Jadi lewat korban Kristus, Yesus sebagai korban pendamaian, untuk menyatukan Israel dan kafir supaya menjadi satu tubuh Kristus yang sempurna, sehingga masuk Yerusalem baru kekal selama-lamanya. Nah, kita akan kembali ke Injil Lukas tadi. Lukas pasal 9 ayatnya yang ke-53. Injil Lukas pasalnya yang ke-9 ayatnya yang ke-53. Ayatnya yang ke-53. Tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia karena perjalanannya menuju Yerusalem. Nah, jadi ayat 53 ini orang Samaria tidak mau menerima Yesus karena Yesus perjalanannya menuju Yerusalem, Nah, ini apa artinya? Apa artinya? Jadi Samaria, orang Samaria ini adalah ibu kota Israel. Ibu kota Israel. Kalau Yerusalem ini adalah ibu kota dari Yehuda. Coba saya tunjukkan satu ayat dalam 1 Raja-Raja 22 ayat 52. 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-22, 1 Raja-Raja 22 ayatnya yang ke-52, ayat yang ke-52. Ahazia anak Ahab menjadi raja atas Israel di Samaria dalam tahun ke-17 zaman Yosafat raja Yehuda, dan ia memerintah atas Israel 2 tahun lamanya. Jadi Ahazia di sini. Ahazia raja Israel ini yang berpusat di Samaria. Samaria. Nah, Samaria, kita bicara soal Samaria. Orang Samaria ini tidak bergaul dengan orang Israel. Orang Samaria dalam arti Samaria ini Samaria ini peranakan sebenarnya. Sebenarnya bangsa peranakan. Samaria itu tidak bergaul dengan Israel. Yohanes 4 ayatnya yang ke-9. Yohanes 4 ayatnya yang ke-9. Yohanes pasal 4 ayatnya yang ke-9. Ayatnya yang ke-9. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Seorang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jadi saya ulang sekali lagi, bahwa orang Samaria ini menolak karena perjalanan Yesus menuju Yerusalem. Dan memang Samaria ini tidak bergaul dengan Israel. Nah, tadi Israel itu dibagi menjadi 2. Sementara Israel berpusat di Samaria, dan Yehuda, kerajaan Yehuda ini ibu kotanya adalah Yerusalem. Jadi artinya apa? Kristen yang memiliki pandangan daging maka selalu menolak salib, sehingga tidak mengalami pembaharuan, sehingga tidak bisa masuk kesatuan tubuh Kristus. Nah, kalau sudah tidak masuk kesatuan tubuh Kristus, maka kemana ini? Maka yang dimasuki adalah pembangunan lain. Itulah pembangunan Babel, kejahatan dan kenajisan, sampai nanti terakhir dibakar oleh Tuhan, binasa untuk selama-lamanya. Ini semoga kita mengerti firman Tuhan. Nah, sekarang riwayat orang Samaria. Jadi di dalam Alkitab ini dituliskan ada riwayat orang Samaria ini yang dibakar dengan api dari langit. Riwayat orang Samaria yang dibakar api dari langit. Ini semoga kita mengerti firman Tuhan. Ini pada zaman Ahazia. Dalam 2 Raja-Raja pasal 1 ayat 9, nanti saudara baca di rumah ayat 1 sampai 18. Baiklah, kita memanfaatkan waktu 1 sampai 18. 2 Raja-Raja 1 ayat 1 sampai 18. 2 Raja-Raja 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-18. Sesudah Ahab mati, maka memberontaklah Moab terhadap Israel. Pada suatu hari jatuhlah Ahazia
dari kisi-kisi kamar atasnya yang ada di Samaria, lalu menjadi sakit. Kemudian dikirimnyalah utusan-utusan dengan pesan, pergilah, mintalah petunjuk kepada Baal-Sebub, ilah di Ekron, apakah aku akan sembuh dari penyakit ini? Tapi berfirmanlah malaikat Tuhan kepada Elia orang Tisbe itu, bangunlah, berangkatlah menemui utusan-utusan Raja Samaria dan katakan kepada mereka, apakah tidak ada Allah di Israel sehingga kamu ini pergi untuk meminta petunjuk kepada Baal-Sebub, ilah di Ekron? Sebab itu beginilah firman Tuhan, engkau tidak akan bangun lagi dari tempat tidur di mana engkau berbaring, sebab engkau pasti akan mati. Lalu pergilah Elia. Sesudah utusan-utusan itu kembali kepada raja, berkatalah ia kepada mereka, mengapa kamu kembali? Jawab mereka kepadanya, ada seorang datang menemui kami dan berkata kepada kami, pergilah, kembalilah kepada raja yang telah menyuruh kamu dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan, apakah tidak ada Allah di Israel sehingga engkau menyuruh meminta petunjuk kepada Baal-Sebub, ilah di Ekron? Sebab itu engkau tidak akan bangun lagi dari tempat tidur di mana engkau berbaring, sebab engkau pasti akan mati. Lalu bertanyalah ia kepada mereka, bagaimana rupa orang yang telah datang menemui kamu itu dan yang mengatakan perkataan ini kepadamu? Jawab mereka kepadanya, seorang yang memakai pakaian bulu dan ikat pinggang kulit terikat pada pinggangnya. Maka berkatalah ia, itu Elia orang Tisbe. Sesudah itu disuruhnyalah kepada Elia seorang perwira dengan ke-50 anak buahnya. Orang itu naik menjumpai Elia yang sedang duduk di atas puncak bukit. Berkatalah orang itu kepadanya, hai abdi Allah, raja bertitah, turunlah. Tetapi Elia menjawab katanya kepada perwira itu, kalau benar aku abdi Allah, biarlah turun api dari langit memakan engkau habis dengan ke-50 anak buahmu. Maka turunlah api dari langit memakan dia habis dengan ke-50 anak buahnya. Kemudian raja menyuruh pula kepadanya seorang perwira yang lain dengan ke-50 anak buahnya. Lalu orang itu berkata kepada Elia, hei abdi Allah, beginilah titah raja, segeralah turun. Tetapi Elia menjawab mereka, kalau benar aku abdi Allah, biarlah turun api dari langit memakan engkau habis dengan ke-50 anak buahmu. Maka turunlah api Allah dari langit memakan dia habis dengan ke-50 anak buahnya. Kemudian raja menyuruh pula seorang perwira yang ketiga dengan ke-50 anak buahnya. Lalu naiklah perwira yang ketiga itu, dan sesudah sampai berlututlah ia di depan Elia serta memohon belas kasihan kepadanya. Katanya, ya abdi Allah, biarlah kiranya nyawaku dan nyawa ke-50 orang hamba-hambamu ini berharga di matamu. Bukankah api sudah turun dari langit memakan habis kedua perwira yang dahulu dengan ke-50 anak buah mereka? Tapi sekarang biarlah nyawaku berharga di matamu. Maka berfirmanlah malaikat Tuhan Allah kepada Elia, turunlah bersama-sama dengan dia, janganlah takut kepadanya. Lalu bangunlah Elia dan turun bersama-sama dengan dia menghadap raja. Berkatalah Elia kepada raja, beginilah firman Tuhan Allah, karena engkau telah mengirim utusan-utusan untuk meminta petunjuk kepada Baal-Sebub, ilah di Ekron, seolah-olah tidak ada Allah di Israel, maka untuk ditanyakan firman-Nya, maka sebab itu engkau tidak akan bangun lagi dari tempat tidur di mana engkau berbaring, sebab engkau pasti akan mati. Maka matilah raja sesuai dengan firman Tuhan yang dikatakan oleh Elia. Maka Yoram menjadi raja menggantikan dia dalam tahun kedua zaman Yoram bin Yosafat raja Yehuda, sebab Ahazia tidak mempunyai anak laki-laki, dan seterusnya. Nah, jadi sampai ayat 18 ini raja Ahazia mengutus 3 rombongan untuk menemui Nabi Elia. Rombongan yang pertama dengan 50 perwira, dengan 50 anak buahnya ini dengan sombong. Hai abdi Allah, beginilah titah raja, turunlah. Turunlah. Kalau benar aku abdi Allah, biarlah api turun. Nah, betul, api turun habis. Kemudian yang kedua sama demikian juga. Tetapi singkat cerita yang ketiga, rombongan yang ketiga ini merendahkan diri. Merendahkan diri artinya berdamai. Berdamai bagi kita. Kemarin kita mempelajari waktu ibadah hari Minggu, yaitu saling mengaku, saling mengampuni, maka selamat. Jadi perwira yang ketiga bersama anak buahnya selamat, tidak dihukum. Tapi yang dua-duanya tadi, wah begitu sombong, begitu angkuh, hei abdi Allah, turunlah, titah raja, turunlah. Kalau benar aku abdi Allah, biarlah api turun. Ini dibinasakan, dibakar dengan api. Nah, ini berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh
apa yang akan dilakukan oleh Yohanes dan Yakobus. Di dalam Lukas 9 ayat 53 sampai 56. Tadi sudah kita baca ayat 53-nya, tidak apa-apa kita ulang 53 sampai 56. 53 sampai 56. 53 sampai 56. Lukas pasal 9 ayat 53 sampai ayatnya yang ke-56. 53 sampai 56. Tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia karena perjalanannya menuju Yerusalem. 54. Ketika dua muridnya yaitu Yakobus dan Yohanes melihat hal itu, mereka berkata, "Tuhan, apakah engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" Akan tetapi ia berpaling dan menegur mereka. Yesus menegur Yohanes dan Yakobus tadi. 50 menegur mereka. 56 lalu mereka pergi ke desa yang lain. Mereka pergi ke desa yang lain. Jadi Yakobus dan Yohanes mau menghukum Samaria tadi dengan api, seperti yang dilakukan oleh Elia tadi. Kalau benar aku abdi Allah, biarlah api turun dari langit. Tetapi tadi Yesus menegur. Artinya apa? Sebab Yesus datang bukan untuk menghukum, bukan untuk menghakimi. Bukan untuk menghukum, bukan untuk menghakimi, tetapi dia rela berkorban nyawa untuk menyelamatkan manusia berdosa. Jadi sekali lagi bahwa Yesus datang bukan untuk menghukum, bukan untuk menghakimi, tetapi Yesus datang untuk menyelamatkan manusia berdosa. Lewat dia rela mati di kayu salib. Yohanes 3, 16 sampai 17. Yohanes pasalnya yang ketiga, ayat 16 sampai ayatnya yang ke-17. Yohanes pasal 3 16 sampai ayatnya yang ke-17. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada yang tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Menyelamatkan, bukan untuk menghukum, bukan untuk menghukum. Ini semoga kita mengerti firman Tuhan. Jadi Yesus rela mati di kayu salib untuk menyelamatkan, bukan untuk menghukum. Jadi artinya sampai kesempatan malam hari ini, kalau kita tidak dihukum, sudah berbuat dosa, berkata dosa, berbuat dosa, kok tidak dihukum? Wah, berarti tidak apa-apa berbuat dosa. Bukan, masih mendapat kemurahan. Jangan dipikir kalau kemurahan itu lalu, wah tidak apa-apa, saya berbuat dosa tidak apa-apa, saya berkata dosa tidak apa-apa, nanti minta ampun. Loh iya, kalau masih ada. Kalau malam hari ini kita masih diberi perpanjangan umur, itulah kemurahan Tuhan. Kalau Tuhan Yesus belum datang kembali yang kedua kali, itulah kemurahan Tuhan. Kita tidak atau belum dihukum, berbuat dosa tapi tidak dihukum. Oleh sebab itu jangan lanjut, berbuat dosa lanjut, berkata dosa lanjut, angan-angan dosa terus. Loh, kalau sudah kemurahan ini habis, kapan kemurahan habis? Ya kalau sudah dipanggil oleh Tuhan, tidak bisa lagi mau bertobat, tidak bisa lagi mau berdamai, tidak bisa lagi. Jadi artinya sekaranglah kesempatan bagi kita untuk memanfaatkan panjang sabarnya Tuhan, supaya kita mengalami pendamaian dari Tuhan. Pendamaian dari Tuhan. Kalau ada dosa, sadari, sesali, akui. Jika diampuni, jangan berbuat dosa lagi. Mengampuni dan melupakan. Jangan angkuh, jangan sombong. Wah, apa dia? Ya, jangan dipikir kalau apa dia lalu kau selamat. Tidak selamat juga. Banyak kali kita orang lain berbuat dosa, oh dia yang binasa, aku enggak. Loh, kalau kau tidak mengampuni ya sama keadaannya, sama dengan tidak diperdamaikan. Tidak diperdamaikan. Ya, oleh sebab itu malam hari ini berusaha, berjuang sungguh-sungguh, memanfaatkan perpanjangan sabar Tuhan untuk kita senantiasa mengalami damai sejahtera. Kita berhenti berbuat dosa, berhenti berkata dosa, hidup dalam kebenaran. Sebab dosa ini yang menyebabkan masalah. Nanti tidak ada apa-apa pun
Kalau orang berbuat dosa ya tiba-tiba ada masalah sebab berbuat dosa. Nikah rumah tangga tenang-tenang, tiba-tiba suami berbuat dosa, ya masalah. Tenang-tenang istri berbuat dosa, ya jadi masalah. Jadi masalah. Tapi kalau tidak berbuat dosa, itulah yang menyelesaikan masalah. Hidup dalam kebenaran, itulah yang menyelesaikan masalah. Semoga kita mengerti firman Tuhan sampai semua selesai. Begitu kita diperdamaikan selesai, hidup kebenaran selesai, sampai terakhir nanti istilah selesai ini sama dengan sempurna. Wahyu 21 ayat 5 dan 6. Wahyu pasal 21 ayat 5 dan ayatnya yang ke-6. Wahyu 21 ayat 5 dan ayatnya yang ke-6. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru, dan firman-Nya, tuliskanlah karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya ini telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Jadi Wahyu 21 ayat 5 sampai 6 ini sudah berada di Yerusalem baru, sempurna. Lihat, aku menjadikan segala sesuatu baru, sempurna. Selesai semuanya. Selesai semuanya. Nah, mulai dari sekarang berdamai. Kalau sekarang ini menolak berdamai, ya tidak akan sampai nanti. Yerusalem juga artinya kota damai. Kita tidak akan pernah sampai ke kota damai. Ayo manfaatkan kesempatan. Kita cupit tangan kita. Cupit tangan kita. Masih rasa sakit? Kalau rasa sakit berarti kita masih mendapat perpanjangan umur dari Tuhan. Manfaatkan untuk berdamai. Berdamai. Sebab ada waktunya nanti. Sudah tidak ada lagi. Kapan Om? Tidak ada waktunya itu. Kalau sudah dipanggil Tuhan, tidak ada. Sudah mati kemudian, aku mau berdamai dengan si itu. Ya tidak bisa. Aku mau berdamai dengan siapa lagi? Dengan Tuhan. Selama masih badan, wadak ini, tubuh jasmani ini, kesempatan untuk kita berdamai. Jangan tambahi dosa, kurangi. Nah, selesaikan. Aku ingat dulu 10 tahun yang lalu orang tidak apa-apa tiba-tiba tak maki-maki. Nah misalnya begitu, kan ingat berarti. Akui, sadari, sesali, akui, berdamai. Biarlah dia lupa kok, dia sudah lupa. Mungkin karena dia baik jadi mudah melupakan. Tapi jangan dipikir Tuhan lupa, tidak lupa itu. Terus dicatat itu, oh ya kamu tanggal ini bulan ini belum kamu akui dosamu itu. Belum kamu akui. Dipertanggungjawabkan loh. Dipertanggungjawabkan semua ekstra hari-hari ini. Jadi perpanjangan umur yang Tuhan berikan, manfaatkan berdamai. Kalau kita sudah ingat di masa lalu pernah kita lakukan, pernah kita katakan, segera sadari, sesali, akui. Kedepannya jangan lagi diulang. Jangan lagi diulang. Oh baru 5 menit yang lalu saya minta ampun lah, 10 menit lagi diulang lagi. Jangan itu. Sama dengan tidak mendapat pengampunan, tidak berdamai. Tidak berdamai. Sekalipun mungkin orangnya yang diampuni tidak apa-apa, sudah tidak apa-apa. Tapi dirinya dosanya belum diampuni. Sebab mengulang-ulang. Jadi tandanya bahwa dosa itu belum diampuni apa? Dosa itu tidak berhenti, dia ulang-ulang terus. Itu tandanya belum diampuni. Kalau sudah mendapat pengampunan, stop, dia akan berhenti. Itu artinya dosa sudah mendapat pengampunan. Tuhan memberkati kita semuanya. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Haleluya. Ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku,
tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kor, bersama kita berlutut. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Dengan haleluya. Berusaha berjuang sampai mengalami damai sejahtera. Jangan ada yang pulang tanpa damai. Haleluya. Jangan menolak seperti orang Samaria, tapi kita semuanya berdamai. Semua masuk Yerusalem baru kekal selama-lamanya. Kita sembah Tuhan. Haleluya. 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 Haleluya.
Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Tolong hamba-Mu, tolong seluruh sidang jemaat-Mu, tolong keluarga kami semuanya Tuhan. Tidak ada satupun yang tidak dalam keadaan damai sejahtera, sebab Engkau sudah rela mati di kayu salib untuk memperdamaikan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tetapkan firman-Mu dalam hati kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kala ku cari damai. Bersama kita bangkit berdiri. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Haleluya. Ada malam hari mau mengalami damai sejahtera, mau berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan sesama, lakukan. Mumpung masih ada kemurahan, ada perpanjangan sabar Tuhan. Jangan sampai terlambat. Haleluya. Angkat dua belah tangan kita ke atas. Kita sembah Tuhan. Dosa bukan untuk ditambah, tapi untuk diselesaikan dari hari ke hari, untuk diperdamaikan. Haleluya. 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 Haleluya.
Engkau lihat tangan-tangan yang diulurkan ini Tuhan, tolong kami semuanya. Jangan ada satupun yang tetap bertahan keras hati Tuhan, tetap menambah dosa. Tapi biar semua berdamai, menyelesaikan dosa-dosa. Sampai kami semua masuk Yerusalem baru kekal bersama dengan Engkau selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Tetapkan firman-Mu dalam hati kami semua. Turunkan tangan. Setiap ibadah di tempat ini, biar Tuhan selalu hadir lewat firman yang dibuka rahasianya. Roh Kudus dan kasih-Mu Kau curahkan di tengah kami semuanya. Gembalakan kami semuanya, baik yang di Ngunut, di Ngawi, di Nganjuk, tergembala jarak jauh dimanapun berada. Berikan kami kerinduan untuk kami bisa bertekun 3 macam ibadah pokok. Kami mendengarkan firman-Mu, kami taat akan firman-Mu, dan kami mengalami kuasa firman-Mu. Mohon kemurahan-Mu, seluruh sidang jemaat memiliki jabatan pelayanan dari Tuhan. Tidak ada satupun yang terhilang, semuanya sampai masuk pesta nikah anak domba Allah. Terima kasih Tuhan. Demikian juga penyebaran firman-Mu lewat Facebook, lewat YouTube, urapi semua dengan urapan-Mu yang suci. Banyak jiwa-jiwa dimenangkan dalam firman pengajaran yang benar. Pergumulan dalam nikah rumah tangga satukan sampai mencapai nikah sempurna. Pergumulan dalam ekonomi, keuangan, pekerjaan, Tuhan tolong seluruh sidang jemaat-Mu. Perusahaan anak-Mu di Taiwan, Tuhan tolong. Proyek perumahan di Ngawi, Tuhan tolong. Pembiayaan semuanya Tuhan tolong. Sebagai tenaga pengajar, tenaga kesehatan, sebagai lawyer, sebagai dokter, dalam bidang perdagangan, pertokoan, pertanian, peternakan, perkebunan, pertambangan, jasa jahit, sewa menyewa mobil, bengkel, servis AC, jual beli mobil, mebel, kuliner, makanan cepat saji, kue-kue, sambal pecel, madu, kos-kosan, asuransi, perbankan, keuangan, asisten rumah tangga, karyawan perusahaan, karyawan lapangan, pemborong, bangunan, pengembang, sales, pelaut, fashion, depot, handicraft, Tuhan tolong semuanya. Juga praktek dokter, waralaba, Tuhan tolong. Ekspedisi, Tuhan tolong. Proses pembelian tanah, proses perizinan usaha, semuanya Tuhan tolong. Yang masih duduk di bangku sekolah, berikan hikmat, kepandaian, kekuatan, kesehatan, ketaatan dari Tuhan. Yang tengah menyelesaikan skripsi juga Tuhan tolong. Mencari pekerjaan, Tuhan tolong semuanya. Perjodohan kaum muda juga Hamba serahkan dalam tangan kasih kemurahan. Berikan satu iman yang benar, satu firman pengajaran yang benar, satu pelayanan yang benar untuk masuk kesatuan tubuh Kristus yang sempurna. Pergumulan dalam kesehatan, Tuhan tolong saudara Yudi, Yuni, Mas Mis, Moniria, Jega, Bu Pendeta Jega, Bu Heri, Bu Lasmi, Bapak Ibu Jun, Bapak Ibu Kemi, saudara Anton, Bu Mul, Bu Santi, Bapak Ibu Stephen, Daniel, Stefani, Giovanni, Elizabeth, Bapak Ibu Eli Marjo, Bu Petrus, Pak Philip, Bu Andi, Yosiegi, Bapak Ajun, Ibu Yati, anak Niko, Bapak Agus Esra dan Ibu Nilamika Samuel, Ibu Yuni, Bu Rudi, Bu Darmono, Bapak Ibu Setio, Bapak Ibu Yoel, Bapak Ibu Nolip, Bapak Ibu Mul, Bapak Ibu Andi, Bapak Ibu Andrianus, Bapak Ibu Bayu, jamaah semuanya, anak-anak kecil, anak Nathanael, Veronica, Alexis, Mika, Rivel, Ima, Emma, Gebi, Resi, Abed, Niku, Stephen, Dr. Yudo, Dion, Rara, Cynthia Harun, Putri Maria, Cika Denia, juga Samuel, Kevin, Tanisha, Glory, orang tua Ibu Stephen, keluarga Ibu Rita, keluarga Bapak Krisna, Swita Purba, keluarga Ibu Juwari, David, keluarga Ibu Neti Pesik, keluarga Bapak Nadia, Butris, Bu Pendeta Sadra, keluarga Bapak Barnabas, keluarga Ibu Siregar, keluarga Bapak Ibu Siregar, keluarga Bapak Simamora, keluarga Pak Kris, Tuhan tolong semuanya. Keluarga Bapak Yudi, keluarga Bapak Sanggam Siombing, Julis Palulungan, keluarga Bapak Sukeni, keluarga Bapak Heri, keluarga Bapak Ridwan, keluarga Bapak Robert, keluarga Bapak Ambarita, Om Hari, Ibu Sitorus, keluarga Yan Arkita, keluarga Hari Sucipto, Tuhan tolong semuanya. Keluarga Elitiopan Purba, tolong semuanya. Dan lain dan saudara kami, Tuhan jamah mereka semuanya. Kuasa gelapan dalam bentuk apapun juga mengganggu kesehatan kami, bersatu hati kami mengusirnya. Di dalam nama Yesus pergi, darah Yesus berkuasa. Oleh bilur-bilur-Mu kami semuanya sudah disembuhkan, kami disehatkan, dikuatkan, tetap bisa beribadah melayani-Mu sampai Engkau datang kembali yang kedua kali. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian juga satukan keluarga kami dalam satu iman yang benar, satu firman pengajaran yang benar. Terima kasih Tuhan, terima kasih bangsa dan negara kami. Tuhan menjaga, melindungi, memberkati Bapak Presiden bersama staf sampai yang di bawah RT RW, tetangga kanan kiri depan belakang semuanya. Tuhan tolong, Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kekasihku sekalian, kiranya berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Sang Putra dan Allah Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian mulai malam hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa kami. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.